Yuk teman-temanku semuanya, ketika Bapak Prabowo ngomongin soal judi, ya, ngomongin saham, habis itu digabung saham jadi judi, dan Bapak Prabowo menyampaikan banyak rakyat kecil itu tidak punya saham. Beliau pun juga tidak punya saham. Yang mempunyai saham itu siapa? Pejabat gitu loh ya. Jadi kita pengen dengerin kata-kata yang disampaikan oleh Bapak Prabowo mengenai saham, dan ini saya nggak tahu juga siapa ya sebenarnya yang disindir ya. Mungkin para pejabat-pejabat yang suka main-main dengan investasi, dengan saham-saham begitu ya teman-teman semuanya. Silahkan disimak dan ditontonin dulu videonya ya. Isi di kolom komentar bagaimana menurut pendapat Anda. Kalau sudah berdiri minimal 3 juta rumah, Fahri Hamzah boleh senyum-senyum. Sekarang jangan senyum dulu kau. Kalau pengalaman saya di tentara juga begitu. Kalau kita kasih target yang rendah, cukuplah. Tidak usah repot-repot, ya kan? Target saya kasih target. Kalau sekarang 5%, 5,5%, ya sudah 6% sajalah. Jangan-jangan nggak sampai 6% gitu. Tapi saya hitung angka-angka, saya percaya, saya yakin kita mampu sampai 8%. Kebocoran kita, kalau kita hemat, kalau pemerintah itu ketat, bersih, efisien, saya yakin bisa. Tapi ini butuh jiwa besar. Saudara-saudara, jiwa besar. Gubernur, bupati, semuanya harus bekerja. Wali kota. Sudahlah. Acara-acara yang tidak penting kurangi. Ya kan? Seminar, terlalu banyak rapat. Kenapa rapat atau ini harus di mana gitu? Saudara-saudara, hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu, Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat $3 miliar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat 15T. 15T itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa SD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan. Tolonglah ya para menteri, puasa dulu. Puasanya 5 tahun. Kalau 5 tahun kita hemat $1,5 miliar dari perjalanan saja. Saudara-saudara, tapi bayangkan itu, apa yang kita bisa. Saya tapi sudah perintahkan, Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, teliti. Semua program diteliti, ternyata cukup besar penghematan. Cukup besar. Tapi saya tidak umumkan di sini supaya kita tidak cepat puas. Jadi saya mohon juga para gubernur terpilih, bupati terpilih, ya, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kritis. Kritis untuk kepentingan rakyat. Kritis kepentingan langsung. Nggak usah terlalu banyak seminar. Kita sudah tahu kesulitan rakyat, iya kan? Sudah tahu. Bapak, masalah Indonesia ini adalah ini sudah tahu. Kita ini tidak punya satu data, datanya banyak, saya tahu. Banyak peraturan undang-undang bertabrakan, saya tahu. Solusinya bagaimana? Ya. Menteri Perumahan Rakyat, di sini diwakili wakil menteri, ya kan? Rakyat miskin, rakyat muda yang masih muda butuh rumah yang terjangkau. Nggak usah diseminarkan berapa jumlah rumah.
tipe berapa, dia butuh segera. Kalau sudah berdiri minimal 3 juta rumah, Fahri Hamzah boleh senyum-senyum. Sekarang jangan senyum dulu kau. Bapak Prabowo Subianto dilanjutkan dengan memetik alat musik sasando sebagai tanda peresmian pembukaan sidang tanwir dan resepsi milad ke-112 Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah berdiri minimal 3 juta rumah, Fahri Hamzah boleh senyum-senyum. Sekarang jangan. Nah, jelas ya yang disampaikan oleh Bapak Prabowo, rakyat tidak main saham gitu loh. Bahkan dia pun sering diejek juga, dia sering dia mendapatkan ancaman juga, macam-macam ya. Dia mau basmi korupsi katanya, tapi mendapatkan ancaman. Dan kalau harapan saya pribadi sih, mudah-mudahan Bapak Prabowo Subianto kedepannya jauh lebih baik lagi, kedepannya makin sehat selalu dan bisa menuntaskan semua PR besar yang ada di negara ini gitu loh. Karena masih banyaklah hal-hal yang memiskinkan masyarakat Indonesia, salah satunya ya pinjol. Kalau saya sih lebih ke pinjol aja ya. Saya pengen Pak Prabowo benar-benar melirik soal pinjaman online.